sebagai orang yang pernah berdiskusi langsung dengan Pak Prabowo 2004, bagaimana Mas Jono melihat dan memahami pemikiran Pak Prabowo tentang koperasi? Semangat beliau bicara tentang koperasi itu luar biasa. Nah, pelaksanaannya ini yang sebenarnya aneh juga. Kementerian Koperasi kan kelihatan sekali tidak terlalu dilibatkan. Banyak juga kita dapat pengaduan-pengaduan dari bawah tentang rekrutmen manajer koperasi, rekrutmen manajemen. Yang manajer ini kan seharusnya dipilih oleh rapat anggota, dipilih oleh pengurus, kemudian disahkan oleh rapat anggota. Nah, ini langsung disuntikan dari ini gimana ini ceritanya? Ini di dropping dari pusat untuk Kopdes Merah Putih ini. Ya di dropping dari pusat kan. Keterlibatan koperasinya sendiri gimana? Nggak ada kan? Kenapa mereka nggak jadi kontraktornya? Apakah ada potensi ke depan akan terbengkalai Kopdes Merah Putih ini? Dia hanya berbisnis dengan anggota. Situasinya seperti itu ya terbengkalai. Apakah Kopdes Merah Putih tidak pantas menyandang nama koperasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, alhamdulillah. Margi Sarif hadir kembali menemani Anda, dan di episode kali ini kami akan berbincang dengan seorang narasumber yang sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia koperasi dan menilai pelaksanaan dari program Koperasi Desa Merah Putih dinilai ngawur karena jauh dari konsep dasar atau marwah pelaksanaan koperasi di Indonesia. Dan narasumber kami ini dulu juga pernah berdiskusi langsung pada tahun 2004 terkait pemikiran dan konsep koperasi dari Prabowo Subianto yang hari ini merupakan Presiden Republik Indonesia. Langsung saja saya sapa narasumber kami, Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin, Sarjono Amsan. Bang Jono, yes. Terima kasih. Sama-sama. Ngawurnya di mana, Bang? Mancing ini, mancing. Enggak, saya nanya aja. Enggak apa-apa. Kalau kita bicara koperasi, saya melihatnya pelaksanaan khususnya kebijakan yang selama ini, yang akhir-akhir ini dilakukan oleh pemerintah itu kan seharusnya belajar dari pengalaman sebelumnya. Kalau kita lihat pembangunan koperasi yang paling menonjol dari sekarang 7 presiden, yang kita bisa catat itu adalah zaman Bung Karno, terus zaman Pak Harto, Soeharto, zaman Habibie. Ini menonjol karena ada kebijakan-kebijakan koperasi yang langsung menyembuh dan bikin greget yang luar biasa untuk masyarakat kelas bawah. Di zaman Bung Karno itu keluar namanya Peraturan Pemerintah Nomor 140 tahun 61. Seluruh koperasi itu diberi jatah untuk menyalurkan barang-barang kebutuhan pokok. Itu seluruh barang kebutuhan pokok disalurkan lewat koperasi. Sembako? Iya, sembako. Kebutuhan pokok. Di situ ada berapa item itu. Pokoknya kayak garam, minyak, segala macam, beras, semua harus melalui koperasi penyaluran itu zaman itu. Artinya koperasi mendapat prioritas yang luar biasa untuk sektor barang-barang konsumsi rakyat seperti itu. Karena itu koperasi mendapat prioritas lah. Kedua, di zaman Pak Harto. Di zaman Pak Harto kemudian ada konsep KUD. KUD kemudian dikasih juga dibangun lantai jemur, gedung-gedung, gudang, segala macam. KUD hampir seluruh Indonesia itu ada gudangnya. Ada lantai jemurnya. Pembangunan Koperasi fisik. unit desa. Koperasi unit desa. Seperti hari ini yang dilakukan. Hari ini kan dikasih, seperti janji pemerintah itu kan ada fasilitasi nanti toko. Terus fasilitasi gudang. Itu kan hampir sama dengan dua ini. Kedua fasilitas kredit zaman Habibie, namanya KUT. Dua-duanya itu karena itu dari luar, tidak melalui mekanisme pembangunan koperasi yang benar, yaitu kalau pembangunan koperasi yang benar kan dari pendidikan, yaitu membangun kesadaran mereka untuk membangun diri sendiri, terus melakukan ekonomi mandiri. Jadi harus ada kesadaran dari anggota, tidak serta-merta seperti itu. Nah, dari 3 contoh ini seharusnya pemerintah melakukan evaluasi, jangan lagi mencontoh ini, paling tidak berbarengan gitu loh. Dengan misalnya pendidikan anggota. Ini saya lihat sampai sekarang malah pendidikan manajer. Sekarang lagi ramai itu rekrutmen manajer koperasi. Ini juga akan menjadi masalah ini rekrutmen manajer ini. Karena usahanya yang didampingi bukan orang-orang, padahal yang menjadi persoalan ini adalah orang-orang kecil anggota-anggota ini. Misalnya di luar negeri,
pendidikan koperasi produsen misalnya, petani-petaninya ini dididik bagaimana produksi yang bagus. Terus dari produksi yang bagus ini, peningkatan hasil produksi ini mereka bersatu menurunkan penjualan bersama. Nah, di kita nggak manajernya ini terus dari mana ini? Anggotanya. Ya, anggota-anggotanya ini. Peningkatan produksinya dipikirkan nggak? Nah, itu yang saya lihat ya akan seperti ini lagi pas habis pemerintahan ini selesai, ya selesai juga ini program gitu. Maksud kita kalau memang membangun koperasi itu harus dari kesadaran anggota gitu loh. Mereka kesadaran untuk menyelesaikan persoalan mereka sendiri. Persoalan koperasi itu kan hanya dua, Pak, Mas. Sebagai manusia, kita sebagai pelaku ekonomi kan hanya dua posisi. Kita sebagai produsen atau sebagai konsumen. Jadi di koperasi itu mereka bersatu sebagai produsen atau sebagai konsumen. Sebagai konsumen, kita ingin dapat harga barang yang lebih murah dari harga pasar. Sebagai produsen, kita orang-orang kecil ini, produsen-produsen kecil ini bisa melakukan penjualan bersama sehingga harga lebih tinggi dari harga pasar. Dua itu saja untuk menyelesaikan masalah. Sementara simpan pinjam dan segala macamnya itu kan untuk membackup dua kegiatan ekonomi ini. Nah, dua-duanya ini saya lihat nggak ada ke arah situ. Dia barunya di fasilitas, bukan kesadaran untuk mereka disatukan ini. Misalnya, sekarang kita bisa lihat sampai sekarang kita bisa jelajahi koperasi Desa Merah Putih, paling beberapa yang ada pertambahan anggota dari sejak berdiri, bahkan kita mendapat laporan dari masyarakat bahwa ya dari 20 orang anggota itu aja, dari sejak berdiri. Hanya beberapa mungkin kayak ada di Jakarta sendiri ada beberapa yang sudah di atas 500 ada. Di Pondok Kelapa misalnya itu sudah bagus, malah mereka tidak, ketika ditawarin kredit mereka nggak mau, mereka pingin dengan kekuatan mereka sendiri. Oke. Itu yang saya lihat. Jadi berangkatnya memang harus dari masyarakat. Iya, harus dari masyarakat. Dari anggota. Ya. Dan anggota itu juga harus ada pendidikannya. Iya, justru pendidikan anggota yang penting. Pendidikan tentang koperasi. Iya, pendidikan tentang koperasi, pendidikan tentang harga diri mereka. Harga diri mereka supaya mereka bisa menolong diri sendiri. Koperasi itu kan kalau Bung Hatta sering sebut menolong diri sendiri. Nah, berarti kan tidak mengharapkan bantuan dari luar dong, kekuatan mereka sendiri. Karena itu pada pidato Bung Hatta tahun 1953 di Hari Koperasi, dia indikator keberhasilan koperasi itu adalah dari simpanan anggota. Bukan dari mewahnya gedung, bukan. Ketika mereka menyimpan di koperasi itu ada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Dari simpanan itu kan modal koperasi. Kalau mereka mau memodali bisnisnya, berarti ada kesadaran untuk menolong diri sendiri gitu. Nah sekarang kan kita lihat keberhasilan itu nggak ke arah situ. Lebih sekarang ke pembangunan gedung dulu. Kita sebenarnya sepakat gitu bahwa dibantu pemerintah, tapi harus beriringan dengan pendidikan masyarakat, dengan pemberdayaan masyarakat. Nah, Bang Jono sebagai orang yang pernah berdiskusi langsung dengan Pak Prabowo tahun 2004 tentang koperasi. Karena kan ini Kopdes Merah Putih merupakan salah satu program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto hari ini. Nah, sebagai orang yang pernah berdiskusi langsung dengan Pak Prabowo 2004, bagaimana Mas Jono melihat dan memahami pemikiran Pak Prabowo tentang koperasi? Jadi tahun 2024 kalau tidak salah, itu ada Kongres Pemuda Koperasi di Cibubur. Nah, saya waktu itu moderator 2004. 2004. Waktu itu saya moderator di Cibubur. Waktu itu beliau meminta waktu setengah jam untuk berbicara. Tapi saking semangatnya bicara tentang ekonomi rakyat, ya sampai 3 jam di situ. Dia diskusi karena antusiasnya dengan anak-anak muda koperasi itu, dia bicara tentang intinya adalah distribusi aset, redistribusi aset. Dia sangat semangat sekali bicara bahwa dia juga mengakui seperti yang ada di bukunya tentang Paradok Indonesia itu, bahwa memang sekarang aset bangsa itu, aset Indonesia itu hanya di tangan segelintir orang. Dan dia sangat antusias untuk bicara redistribusi aset. Dia sehingga salah satunya jalan itu adalah dengan koperasi. Karena itu saya bisa paham kalau semangat beliau bicara tentang koperasi itu luar biasa. Nah, pelaksanaannya ini yang sebenarnya aneh juga. Misalnya Kementerian Koperasi kan kelihatan sekali tidak terlalu dilibatkan lah kalau saya lihat. Lihatnya paling lebih banyak ke kebijakan-kebijakan saja. Regulasi. Bukan regulasi. Sementara pelaksanaan misalnya ke Agrina segala macam yang tidak ada hubungannya dengan pemberdayaan ini, yang mengerti tentang
eh, eh, anggota ini, tentang bagaimana memberdayakan koperasi dari anggota ini. Kita nggak lihat seperti itu. Nah, di koperasi misalnya, kalau saya lihat ya, kalau mendirikan koperasi itu harus kita lihat skala bisnisnya. Memungkinkan dikembangkan nggak skala bisnisnya. Nah, kalau skala bisnisnya desa, tentu saja misalnya kalau koperasi konsumen, kita harus bisa melihat kira-kira berapa penduduk di situ yang kira-kira potensi untuk menjadi anggota koperasi. Di desa misalnya di Jawa itu kan antara 1 juta sampai 9 juta itu, 1.000 sampai 9.000 KK. Di Jakarta itu ada 9.000 KK per kelurahan. Di Nganjuk kemarin saya catat itu ada per kelurahan itu ada 4.000 KK. Seharusnya potensi itu dulu yang kita petakan kalau mau bikin koperasi konsumen. Dari 4.000 KK ini misalnya di Nganjuk misalnya 2.000 saja KK yang butuh beras dicatat, kemudian didata kebutuhan beras itu, kemudian dilakukan pembelian bersama. Ada berapa ton itu dari 4.000 kebutuhan itu? Kalau per hari saja 30 kg beras per bulan satu orang, berarti satu kakak itu 30 kg, berapa ton itu? 2.000 dari 2.000 kakak itu. Ada berapa ton? 2.000 sampai kali yang kita butuhkan. Puluhan ton yang kita butuhkan. Seharusnya hal-hal seperti itu yang dibicarakan. Nah, bagaimana kalau seumpama koperasi di Papua, koperasi desa di Papua yang misalnya satu desa itu hanya sekitar 200-an, kan sebenarnya tidak layak bisnis. Nah, kalau seumpama tidak layak bisnis secara konsumen, ya kita lihat produksinya. Dan skala produksinya apa? Ada nggak pemetaan produksi di situ? Seumpama mereka misalnya ada produksi palawija di sana. Produksi per hektar berapa? Jadi seluruh anggota ini mungkin anggotanya nggak banyak lah. Mungkin hanya 200 KK itu. Tapi skala produksinya itu layak melakukan penjualan bersama. Di situ sebenarnya fungsi koperasi. Tapi data produksi ini nggak ada sekali saya lihat di pengembangan koperasi. Lebih pada gedung semua dikasih fasilitas itu. Itu perlu. Tapi yang perlu ini adalah data produksi kalau dia koperasi produksi. Potensi-potensi. Iya, potensinya apa? Kan potensi nggak ada. lokal. Iya. Terus dibangun kesadarannya bahwa mereka kita hanya bisa melakukan pembelian bersama, baru bisa ini berkembang koperasi. Kalau nggak ada pembelian bersama, nggak bisa. Hanya dengan cara seperti itu, cita-cita pasal 33 ini bisa benar gitu. Oke. Jadi kembali ke soal pemikiran dan konsep Pak Prabowo adalah untuk redistribusi aset. Itu yang dia semangat sekali. Dan itu yang Mas Jono tangkap dari konsep Kopdes Merah Putih ini. Iya. Saya tangkap ada semangat itu, ada semangat seperti yang saya pernah dengar sama beliau di tahun 2004. Cuma ya pelaksanaannya ini yang kita lihat, bahwa ini semangat sekali, cuma ya kita lihat sendiri kan banyak juga kita dapat pengaduan-pengaduan dari bawah tentang misalnya di rekrutmen apa katanya sini kan manajer koperasi, rekrutmen manajemen. Nah itu kan akan menjadi persoalan kemudian bagaimana bagaimana posisi pengurus yang manajer ini kan seharusnya dipilih oleh rapat anggota, dipilih oleh pengurus, kemudian disahkan oleh rapat anggota. Nah ini langsung disuntikan dari ini gimana ini ceritanya? Terus bagaimana potensi lokal SDM di sana gitu loh? Anggota-anggota ini kenapa nggak pakai sumber daya dari anggota gitu loh? Oke. Nah ini akan jadi masalah ini. Termasuk apa kebutuhan masyarakat di situ? Iya. Ini harus ada dulu. Tiba-tiba ini bisnis disuntikan dari atas. Ini saya lihat akan menjadi masalah di kemudian hari. Jadi ini yang ngawur implementasinya? Implementasi. Mengapa bisa ngawur? Ya itu tadi saya bilang, kalau seumpama ini seperti yang saya bilang tadi saya ceritakan, bahwa ketika fasilitas ini nggak ada, terjadi pergantian kepemimpinan karena 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, ya habis lagi. Seperti contoh yang ini kan negara kebijakan, istilah saya itu koperasi merpati ketika ada fasilitas, kita beri fasilitas, koperasi ini seperti ini tumbuh. Padahal yang kita butuhkan adalah koperasi yang mandiri, yang tanpa fasilitas ini mereka sudah bisa bersaing segala macam. Nah kalau ada keinginan untuk bersaing, untuk hidup sendiri dari kebutuhan mereka sendiri, basicnya misalnya kebutuhan anggota misalnya, kebutuhan konsumen misalnya tadi dari kebutuhan beras, misalnya 200 ton per bulan untuk satu desa. Itu satu desa. Padahal itu dari kebutuhan anggota saja.
Atau bagaimana produksi padi itu dijual bersama-sama sehingga dapat posisi tawar yang lebih bagus. Nah itu seharusnya didorong dulu. Termasuk untuk daerah-daerah pesisir misalnya ya? Iya. Untuk operasi nelayan misalnya? Untuk operasi nelayan, misalnya hari ini saja saya cerita, ini yang baru kita dapat laporan, di Indramayu saja ada satu koperasi yang sudah kapal-kapal itu sudah tidak melaut gara-gara harga BBM. Solar. Luar biasa kan 33.000 hari ini. Nah, sekarang ini udah tutup. Saya lupa itu nama koperasinya. Pelelangannya udah tutup. TPI-nya. Oh ya, tutup sementara. Tinggal menunggu koperasi yang sudah berangkat sebelum kapal-kapal yang sudah berangkat sebelum BBM naik. Sementara yang mau berangkat udah nggak ini ya harga BBM seperti ini. Nah, pemerintah seperti apa ini posisinya di sini? Padahal kan memang ada jatah, dia dapat nelayan di bawah 30 gross ton, itu dapat subsidi. Tapi ini memang kapal-kapal besar milik beberapa pengusaha, memang anggota koperasi. Tapi kan satu kapal itu ada 5-10 nelayan. ABK-nya. Dan orang-orang situ juga anggota koperasi. Sekarang sudah nggak melaut semua. Terus mau apa mereka sekarang? Nah pemerintah perlakuannya seperti apa? Seharusnya hal-hal seperti itu, koperasi-koperasi seperti itu, yang juga diperhatikan. Nah kita melihatnya ini kan fokus semua ke koperasi Desa Merah Putih ini. Sebenarnya padahal ada persoalan-persoalan lain yang sekarang dihadapi oleh nelayan. Oke, jadi memang treatmentnya beda ya? Beda. Daerah pesisir, daerah harus pertanian, beda, daerah perkebunan. Iya. Termasuk di wilayah perkotaan. Iya. Oke, berarti memang ini istilahnya di dropping dari pusat untuk Kopdes Merah Putih ini? Ya di dropping dari situ, bahkan mendirikan gedung, gudang, segala macam ruko yang kita dengar itu semua dari pusat kan. Nah, keterlibatan ini nggak ada sama sekali. Warga lokal. Keterlibatan koperasinya nggak usah warga lokal, koperasinya sendiri gimana nggak ada kan? Sebagai apa mereka? Seharusnya kan kalau itu ya kenapa mereka nggak jadi kontraktornya gitu? Kita nggak ada. Ini mengeluh semua dari yang kita dapat dari belum lagi yang kita lihat ya ada sih isu tentang pemotongan segala macam yang kita dengar dari bawah gitu. Nah partisipasi dari bawah itu benar-benar nggak ada, khususnya dari koperasi sendiri yang sudah didirikan itu. Berarti menurut Bang Jono, Kopdes Merah Putih jauh dari marwah koperasi yang sebenarnya? Jauh kalau seperti ini terus-menerus. Kecuali mungkin ada review ya, evaluasi. Kita melakukan ditarik ulang, paling tidak ada kebijakan untuk anggota ini loh. Anggota ini dididik dulu, dikasih penyadaran, terus pendirikan koperasi itu dari ada modal dulu. Ini kan nggak ada modal anggota ini. Karena di drop dari pusat? Iya, ini mereka menunggu. Jadi bulan Agustus kemarin di hari koperasi di DKI, saya kebetulan teman-teman Dekopin wilayah itu mengumpulkan koperasi Desa Merah Putih, koperasi kelurahan se-DKI itu. Itu ada sekitar 500 peserta. Ketika kita kasih pemahaman tentang kesadaran berkoperasi, itu tahu nggak yang terjadi? Mereka langsung seperti menyerbu, yang ingin ditanyakan itu kapan kami dikasih modal gitu loh. Ya mendirikan koperasi bukan seperti itu. Bahkan ketika pertama didirikan, yang harus dilakukan itu pendidikan. Kita harus memberi kesadaran bahwa dengan berkoperasi ini kita menjadi kuat. Kita mengumpulkan modal bersama-sama untuk membeli kebutuhan kita sendiri. Menolong diri sendiri tadi. Menolong diri sendiri. Itu penting, Bung Hatta menyebut itu menolong diri sendiri. Jadi ya salah satu caranya adalah harus ada kesadaran dari anggota untuk menolong dirinya sendiri dengan memodali koperasinya. Jadi salah satu indikator adalah kalau seumpama koperasi udah mulai memodali dirinya sendiri. Boleh modal dari luar silakan. Itu hanya semacam tambahan. Tapi modal dari anggota sendiri itu harus dipastikan. Menurut Bang Jono, apakah Kopdes Merah Putih tidak pantas menyandang nama koperasi? Sudah dikeluarkan. Secara hukum dia boleh di backup oleh hukum. Tapi pola pengembangannya jelas bukan seperti yang diinginkan oleh konsep koperasi. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi. Berarti Kopdes Merah Putih lebih tepat atau lebih mengarah kepada pola apa menurut Bang Jono?
Ya pola perintah, koperasi yang di drop dari atas. Nah itu kan sudah saya jelaskan tadi bahwa pola-pola seperti itu pada akhirnya nanti adalah dia akan ditinggalkan oleh anggotanya. Nah kalau anggota sudah tidak ada, yang terjadi hanya bisnis. Bisnis seperti ya bisnisnya Alfamart, bisnisnya para toko-toko yang ada di situ. Minimarket. Minimarket. Nah kalau kekuatan koperasi itu kan di anggotanya, jadi ada keterikatan di anggotanya. Bahkan di manajemen kalau kita belajar koperasi konsumen itu, karena sebelum misalnya kita mendirikan toko, itu didata dulu kebutuhan anggota. Kebutuhan beras misalnya Mas Margi berapa, kebutuhan kecap berapa, kebutuhan minyak berapa, per bulan berapa, baru diadakan itu. Dengan modal kita sendiri. Sehingga di akhir bulan dia ada stok, tidak habis stoknya. Karena kebeli semua. Di bawah itu ada pernyataan semacam PO lah, kontrak. Bahwa saya akan membeli di koperasi. Bahkan saya akan memodali di koperasi. Nah ini kan tidak dilakukan. Nah kalau seperti ini, ya sama aja dengan manajemen toko yang lainnya itu. Pure business. Pure business. Nah kalau mau berkoperasi harus seperti itu. Tapi ini kan pakai uang negara. Ya sama aja kan, yang ini juga pakai uang negara lewat bank kan, pinjaman segala macam kan. Resikonya anggota kena, bukan anggota, pengurus nanti kena. Kalau seumpama kalau hanya murni bisnis. Nah, kalau seumpama hanya mengandalkan, lama-lama akan tergerus tanpa melibatkan anggota di bisnis ini. Akan kalah bersaing dengan usaha bisnis retail lain. Tidak akan bertahan lama. Tidak akan bertahan lama. Karena masyarakat lokal tidak merasa memiliki. Iya. Tidak membeli di koperasi, tidak memodali koperasinya. Apalagi harga barang, ketika dia bersaing mendapatkan harga barang yang di atas harga itu, di atas harga yang disajikan oleh retail lain, pasti akan kalah. Berarti menurut Bang Jono, yang diinginkan Pak Prabowo dengan implementasi itu paradok dong? Ya paradok. Paradok. Karena cara pelaksanaan ini, cara pelaksanaan koperasi Desa Merah Putih. Tapi ada contoh nggak yang menurut Bang Jono ini bisa menjadi template untuk tempat lain, untuk koperasi Desa Merah Putih yang mungkin sudah jalan? Saya lihat di Pondok Kelapa. Ini paling tidak sampai sekarang ini udah di atas 500 anggotanya. Kopdes Merah Putih? Koperasi Kelurahan Merah Putih di Jakarta. Koperasi Kelurahan ya, karena Jakarta ya, bukan Koperasi desa. Kelurahan Merah Putih. Koperasi Kelurahan Merah Putih. Ini berarti bagian dari programnya Pak Prabowo? Iya. Ya? Oke. Itu apa yang membedakan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Pondok Kelapa, Jakarta Timur dengan Kopdes atau Koperasi Kelurahan yang lain? Ini sudah berdasarkan modal dari anggotanya. Ada simpanan pokok, simpanan wajib. Terus mereka beli barang bersama-sama. Harga lebih murah dari apa yang diinikan oleh minimarket. Paling tidak beras, minyak goreng, telur udah jauh lebih murah dari harga dari minimarket. Dan tidak ada modal dari pemerintah? Nggak ada. Tidak ada dropping? Sampai hari ini nggak ada. Tidak ada dropping modal dari? Nggak ada dropping dari pemerintah. Oke. Itu bisa menjadi salah satu contoh. Boleh saya bilang tambahan ini dari pemerintah, boleh dilakukan tambahan pemerintah. Tapi basic modal anggota ini untuk kebutuhannya seharusnya ini dulu oleh anggotanya. Berarti memang ini dikelola oleh masyarakat sekitar sendiri? Dikelola oleh masyarakat sekitar sendiri. Tidak ada campur tangan dari Agrinas? Nggak ada, belum ada. Sampai hari ini ya, pengetahuan saya. Oke. Nah seharusnya seperti itu dikelola koperasi. Sudah berapa anggotanya? 500, di atas 500 hari ini. Di atas 500? Iya. Padahal baru berapa hari itu kan. Sebenarnya kan mau mendirikan koperasi itu nggak bisa dalam satu hari. Karena membangun kesadaran kan, harus ada pendidikan, harus terus pendidikannya juga bukan pendidikan kelas, tidak. Harus diskusi, harus ada contoh kasus lain. Di Dekopin itu tahun 1997 itu ada kerjasama dengan Denmark untuk membuat pendidikan anggota. Karena memang krusial sekali. Tahun 82 itu waktu ada konferensi di Kolombo, Koperasi Asia Pasifik. Itu ada semacam kesadaran dari gerakan Koperasi Asia Pasifik bahwa salah satu kelemahan dari Koperasi Asia Pasifik itu adalah pengembangannya sehingga tidak berkembang maju seperti Eropa.
itu adalah karena pendidikan anggota khususnya. Oke. Karena itu Dekopin melalui ICA International Cooperative Alliance melakukan kerjasama dengan Denmark. Kemudian ada proyek waktu itu dengan Denmark menghasilkan namanya pendidikan Lapenkop, lembaga pendidikan Lapenkop. Itu khusus pendidikan anggota. Jadi anggota cara pendidikannya nggak seperti di dalam kelas, tidak, permainan, pendidikan partisipatif. Oke. Nah, itu yang di Denmark disebut sekolah rakyat, sekolah tinggi rakyat. Ya sekarang kan kita dengar juga asal dari sekolah tinggi rakyat itu. Jadi kalau di Denmark sekolah tinggi rakyat itu, misalnya ada kebutuhan saya pada pendidikan, misalnya pendidikan koperasi, saya masuk aja di situ, diasramakan, kemudian dilatih situ cara berkoperasi, tentu dengan pendidikan bukan dalam kelas, permainan, partisipatif, diskusi segala macam. Kemudian keluar dan mereka bisa langsung di koperasi. Nah, mungkin seperti itu yang diinginkan oleh koperasi rakyat, tapi di Denmark pendidikan rakyat itu, sekolah rakyatnya itu bukan hanya soal koperasi, ada filsafat, ada puisi segala macam. Nah, yang kayak gitu, metode seperti itu ada di Indonesia. Di Dekopin itu ada metodenya, ada silabusnya, bahkan dipakai oleh luar negeri. Filipina dan Taiwan memakai silabus kita, tapi di Indonesia nggak dipakai ini. Kenapa? Ya nggak tahu, karena mungkin ini kalau sistem pendidikan ini jalan, anggota sadar, berkoperasi, ini juga tidak aman buat koperasi yang sekarang yang di luar Koperasi Desa Merah Putih juga kan banyak koperasi-koperasi yang sebenarnya besar-besar, ada triliunan juga, tapi seperti itu juga, seperti ada feodalisme juga di situ. Nah, dengan kesadaran anggota ini kan sirkulasi kepemimpinan di koperasi juga kan luar biasa gitu. Nah, ini juga tidak diminati oleh koperasi-koperasi yang sekarang existing gitu di koperasi. Masyarakat kita ini sekarang menurut Bang Jono membutuhkan koperasi nggak? Membutuhkan, harus dengan koperasi, nggak ada jalan lain. Kalau mau itu. Kita mau bersaing, orang-orang kecil mau diajak bersaing dengan pemodal, nggak bisa. Harus ada kesadaran bahwa kita melawan pemodal besar ini harus dengan persatuan. Kapitalisme, nggak ada cara lain kecuali dengan kapitalisme. Dan cara melawannya itu pemerintah misalnya boleh pemerintah memberikan fasilitasi kebijakan. Misalnya tadi saya bilang di undang-undang koperasi itu sekarang kita Dekopin lagi memperjuangkan agar ada namanya jaminan simpanan anggota. Kalau ada jaminan simpanan anggota, kita hendak menarik tadi simpanan dari rakyat itu. Anggota-anggota ini agar bisa menyimpan di koperasi kan aman, ada jaminan simpanannya dari pemerintah. Kalau ada itu, berarti kan terus terang aja misalnya industri perbankan kita. Industri perbankan kita itu kan hanya menyerap dana dari masyarakat. Misalnya di wilayah di Papua sekarang, itu dana yang terserap sampai saat ini dari masyarakat itu sekitar 100 T. Tabungan masyarakat. Tapi yang diedarkan ke wilayah itu dalam bentuk investasi, itu hanya berapa persen? Nggak sampai 5%. Artinya dana masyarakat yang dihimpun oleh perbankan ini kan ditarik ke pusat. Nggak ada efeknya ke pengembangan masyarakat di situ. Nah, kalau dana masyarakat ini bisa tabung di koperasi, bisa disimpan di koperasi dan ada jaminan pemerintah, tentu dana masyarakat ini akan beredar di masyarakat itu sendiri. Sementara perbankan kita kan seperti di Amerika Serikat sendiri yang sangat liberal seperti itu, ada namanya undang-undang reinvestasi. Kita nggak ada. Jadi dana masyarakat dari suatu wilayah itu keserap ke sini, nggak ada lagi yang ditanam ke situ sekian persen. Kalau di Amerika Serikat sendiri nggak bisa, ada batas tertentu yang boleh, yang ada regulasi yang membatasi. Ada regulasi yang membatasi bahwa misalnya dari dana masyarakat yang dihimpun itu sekian persen harus diinvestasikan di daerah itu. Namanya reinvestment community. Itu ada. Di kita nggak ada. Nah, itu juga menyebabkan kesenjangan wilayah kan. Dan koperasi bisa mengambil peran itu. Iya, justru itu peran koperasi bisa mengurangi kesenjangan wilayah. Satu-satunya cara mengurangi kesenjangan itu hanya lewat koperasi. Atau apakah ada image koperasi yang masih tidak bagus di masyarakat? Ya, terkait image misalnya
bagaimana kasus-kasus yang melibatkan petinggi-petinggi koperasi di era Orde Baru misalnya. Iya, bukan Termasuk cuma di era Orde Baru, di reformasi saja sudah masih ada. Bahkan koperasi yang bertindak seperti bank, tidak bertindak sebagai swasta, bertindak sebagai bank swasta. Dia mengambil dana dari masyarakat, masyarakat nggak tahu hak dan kewajibannya, dia tidak melakukan kontrol terhadap koperasinya, akhirnya dibawa lari. Itu kan banyak sekali, triliunan itu dana masyarakat dilarikan oleh investor bodong itu, berbaju koperasi. Padahal ada koperasi-koperasi bagus, di mana sistem pendidikannya bagus, yang ketika kita masuk ke koperasi misalnya, untuk mau masuk koperasi kredit namanya, itu koperasi kredit, itu kamu mau nyimpan misalnya, Mas Margi mau nyimpan di koperasi itu, bawa uang 1 miliar juga nggak diterima. Ikut pendidikan dulu di koperasi itu. Oke. Nyimpan, terus ketika kita habis ikut pendidikan, baru kita diterima sebagai anggota. Boleh nyimpan. Tapi nyimpan terus juga nggak bisa, kita harus minjam. Nah, koperasi kredit itu besar-besar. Di Kalimantan Barat contohnya, itu ada ya udah puluhan triliun juga omsetnya. Di Kalimantan Barat itu paling tidak ada 3 koperasi besar seperti itu, namanya koperasi kredit union. Di NTT itu besar-besar koperasinya. Apakah menurut Bang Jono masyarakat masih trauma? Karena kan kita sering mendengar jokes juga kan. Iya. KUD itu ketua untung duluan. Ya trauma lah dengan kondisi seperti itu. Karena nggak ada, bayangin aja sistem pendidikan kita. Dulu masih ingat, mungkin masih zaman Mas Margi nggak ada. Zaman SMP, waktu Orde Baru itu ada pendidikan koperasi. Sekarang nggak ada. Nggak ada pendidikan. Perlu nggak pendidikan koperasi Perlu Bang. masuk kurikulum maksud saya? Masuk, harus masuk sekarang. Sekarang kita lagi perjuangkan agar masuk kembali ke kurikulum. Bahkan seluruh level itu harus ada pelajaran koperasi. Ini pelajaran ideologi bangsa loh. Nggak ada cara lain. Ideologi ekonomi bangsa itu pasal 33. Kalau kita lihat. Dan koperasi bisa menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa. Itu jelas, pasal 33 itu ada koperasi. Yang dimaksud pasal 33 itu koperasi. Dan kalau lihat pemikiran beliau, namanya kebetulan ada fotonya pada Tan Malaka. Ya, tahun berapa itu? Ketika Bung Hatta baru setahun di Belanda. Berdua mereka bertemu. 2 putra Minang. Dia mungkin belum masuk kuliah itu Bung Hatta. Ada catatan Bung Hatta yang dari pemikiran beliau ini, yang kemudian masuk ke Undang-Undang Pasal 33, yang mungkin nggak dibaca. Yaitu adalah, yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi itu adalah produksi oleh semua, untuk semua, di bawah pengawasan masyarakat. Pendidikan masyarakat. Itu di penjelasan Pasal 33. Yang dimaksud dengan itu adalah koperasi. Nah, produksi oleh semua dan semua, sekarang kita lihat. Produksi sekarang dipegang oleh siapa? Nah, seharusnya ke arah produksi kan ke situ. Misalnya tambang. Ada nggak rakyat yang berperan di situ? Padahal kalau kita lihat Bung Hatta, kalau kita lihat Risalah Pasal 33, kita melihat bahwa cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak Dikuasai negara. harus dikuasai oleh negara. Dan sekarang penguasaan kita terhadap itu produksi loh. Konsep Tan Malaka ini kan produksi. Dan itu yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi akan tercapai kalau itu. Produksi oleh semua, dilakukan oleh semua masyarakat, dan diawasi oleh masyarakat. Sekarang dikuasai oleh koleganya pejabat negara. Ya, itu yang kita lihat. Nah, ke arah situ sebenarnya yang kita mau. Jadi apalagi sekarang di undang-undang Minerba, itu sudah mulai itu. Masuk koperasi. Udah bahkan dikasih afirmasi. Berarti di sisi lain sebenarnya Kopdes Merah Putih ini Presiden Prabowo ingin menggaungkan kembali koperasi ya? Seharusnya. Pikirannya, tangkapan saya menggaungkan koperasi adalah kita menginginkan bahwa ini jangan cuma sekedar itu. Harus ada. Jadi selain redistribusi aset tadi, ini ada upaya untuk melawan dominasi segelintir. Itu yang selalu disebut. Elit-elit ekonomi. Itu yang disebut dalam diskusi kita di waktu tahun 2004. Itu sebenarnya yang diinginkan Pak Prabowo. Tapi lagi-lagi implementasinya. Ya, implementasinya. Ini kue ekonomi ini. Nah, tingkat bawah ini jangan sampai merusak nih nama koperasi. Makanya harus hati-hati gitu. Pelibatan masyarakat itu penting. Paling tidak libatkanlah. Ini bagaimana masukan dari bawah ini. Dari anggota-anggota koperasi Desa Merah Putih, pengurus koperasi Desa Merah Putih ini, bagaimana ini dilibatkan. Ini belum sampai sekarang nggak ada ini. Coba kegiatan apa sekarang yang mulai
kayak pembangunan itu dari pemerintah tadi. Dan kalau kita lihat beberapa di unit Koperasi Merah Putih justru banyak barang-barang dari produsen pabrikan besar ya. Itu masalahnya. Karena itu tadi, dia hanya mereka-reka, istilahnya menduga-duga kebutuhan masyarakat di bawah ini apa. Kan seharusnya didahului oleh survei kebutuhan anggota dulu. Yang dibutuhkan anggota itu apa? Berapa porsinya per bulan? Baru ada pengadaan. Jangan dibalik. Kalau itu yang terjadi, kan kita bisa tahu, seumpama kebutuhan 10 kebutuhan pokok aja. Itu yang dilakukan pembelian bersama. Jangan dibalik, kita reka-reka kebutuhan masyarakat, kita bawa ini, kita paksa. Nggak bisa, pasti ada stok itu. Akhirnya jadi minimarket. Iya, akhirnya minimarket biasa aja. Produk UMKM lokal nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Kalaupun bisa masuk itu kebijakan. Maksud saya adalah, Kalaupun masuk hanya pajangan aja. iya, kebutuhan anggota ini apa loh? Kebutuhan apa? Kebutuhan beras, kebutuhan itu. Lakukan pembelian bersama. Itu yang terjadi, saya bilang, di Koperasi Kelurahan Merah Putih di Pondok Kelapa. Mereka sudah bisa melakukan pembelian bersama. Dengan 500 anggota tadi. Karena mereka sudah mengetahui kebutuhan mereka. Iya, kebutuhan mereka. Dari 3 kebutuhan aja mereka. Paling tidak saya udah tangkap itu. Minyak goreng, Beras. telur, beras. Itu sudah bisa mereka lakukan. Kekuatan mereka tanpa pinjaman dari luar itu. Nah, seharusnya kan seperti itu yang didorong. Oke. Dan sebesar apa kekuatan koperasi dari gonjang-ganjing ekonomi, Mas Jono? Kekuatan maksudnya? Iya, maksudnya hari ini misalnya kan ada kekhawatiran ketidakstabilan ekonomi di negara kita kan. Nah, sejauh mana koperasi bisa menjadi kekuatan tersendiri sehingga anggotanya, warga sekitar tidak terlalu terdampak jika ada efek domino dari ketidakstabilan ekonomi, baik global maupun domestik. Kalau seumpama produk barang itu mengandung komponen impor, apalagi kemudian kenaikan dolar, pasti kena. Cuma yang produk-produk lokal dengan pembelian bersama tadi, misalnya dengan misalnya Koperasi Kelurahan Merah Putih di DKI Jakarta, mereka bersatu melakukan pembelian bersama, misalnya di Koperasi Desa Merah Putih di Karawang. Mata rantai di tengah ini kan diputus. Ini mata rantai yang disebabkan oleh pedagang di tengah ini, akhirnya harga barang semurah mungkin diperoleh. Itu dampaknya tidak terlalu besar ininya. Cuma pasti ada dampak lah, karena kan banyak termasuk pupuk segala macam itu kan juga ada komponen impor. Rantai pasoknya. Rantai pasok. Tapi kalau seumpama mereka bisa solid di situ, ini salah satunya cara untuk bisa mengurangi dampak dari gejolak ekonomi ini adalah berkooperasi, melalui koperasi. Paling tidak kita menghadapi bersama-sama. Kita membeli bersama-sama produk dalam negeri melalui koperasi. Modal sendiri. Kita nggak pinjam dari luar, modal kebutuhan kita sendiri. Dari kepenghasilan kita sendiri. Kita tidak melakukan pinjaman kemana-mana. Sehingga akan lebih kuat kita menghadapi secara bersama-sama. Oke. Kembali ke Koperasi Merah Putih. Kan targetnya 80.000. Ya. Apakah memang kebutuhan kita sebanyak itu? Kalau jumlah desa kelurahan sebanyak itu. Cuma kebutuhan kalau saya lihat dari kelayakan bisnisnya nggak sebanyak itu. Seperti saya cerita tadi. Seumpama di Papua. Dengan satu desa itu kakaknya itu hanya 200-an. Untuk 200-an itu kalau basicnya konsumen, kelayakan bisnisnya nggak masuk lah. Satu desa itu apalagi berjauhan, 1 kilometer itu 20 orang, hanya dihuni 20 orang rata-rata. Tempat tinggal itu. Jelas akan susah lah untuk operasi konsumen. Tapi kalau di situ ada produksi, walaupun sedikit, tapi misalnya luas lahannya mereka ada produksi tanaman cengkeh, tanaman apa, dari sedikit itu, tapi satu orang itu, satu kakak itu punya lahan misalnya 10 hektar. Kemudian kapasitas produksinya digabung semua, kemudian dilakukan penjualan bersama, itu baru skala bisnis. Nah itu berbeda-beda kan setiap daerah. Seharusnya pembangunan koperasi berdasarkan skala bisnisnya. Jadi kalau seumpama satu desa itu skala bisnisnya nggak memungkinkan, seharusnya digabung jadi 2 desa. Nggak diratakan gitu loh. Tidak dipaksakan satu desa satu koperasi. Itu yang kita sayangkan. Bukan berdasarkan skala bisnisnya. Di waktu Pak Harto dulu kan per kecamatan. Itu lumayan KUD itu, skala bisnisnya lumayan. Oke.
Nah, kalau sekarang perhitungannya bukan skala bisnis. Skala yang ada pembangunan di situ, ada pembangunan proyek gitu loh. Titik. Titik itu. Kan kita temui misalnya kan fotonya. Jadi lebih kepada kuantitas ya? Iya. Saya udah dapat foto, itu ada Koperasi Desa Merah Putih yang bangunannya itu berhadapan-hadapan. Nanti saya kasih itu. Hah? Berhadapan di saat seberang jalan itu. Karena beda desa? Itu beda desa. Itu kan tidak efektif secara bisnis koperasi, nggak efektif. Seharusnya kan mereka bersatu ini. Nah, ke depan kita dorong agar segera mereka ini berjejaring, Koperasi Desa Merah Putih ini, sehingga yang penduduknya sedikit, anggotanya sedikit, cepat bersatu. 2 atau 3 Koperasi Desa Merah Putih bergabung kemudian melakukan pembelian bersama atau penjualan bersama. Hanya dengan begitu skala bisnisnya bisa diatasi. Kalau tidak ada jejaring begitu, nggak bisa. Tapi kan ini 2 tahun dipegang Agrinas. Ya itu yang kita lihat, yang kita sayangkan ini. Kenapa? Karena salah satu ini, kenapa ada satu desa, ada 2 bangunan koperasi yang berhadapan-hadapan gitu loh. Padahal ini atas nama koperasi dua-duanya. Kopdes Merah Putih. Itu kesalahan siapa di situ kalau saya lihat? Kesalahan yang nyuruh bangun ini loh. Dan karena tidak ada pemahamannya, anggota juga nggak bisa nolak. Menjual produk yang sama berhadapan-hadapan, kenapa nggak disatukan aja? Supaya skalanya besar. Kan dia akan dapat barang yang lebih murah. Itu salah satu indikator bahwa mereka nggak paham koperasi. Apakah ada potensi ke depan akan terbengkalai Kopdes Merah Putih ini? Ya kalau lihat situasinya seperti itu ya terbengkalai. Kalau tidak berbasis tadi survei kebutuhan anggota. Dia hanya berbisnis dengan anggota, istilahnya dia pasok barang apa saja, nggak ada ini data-data kebutuhan anggota ini. Dia pasti akan suatu saat dia akan bersaing dengan pesaing paling ini kan minimarket ini dan udah masuk ke desa-desa. Ini akan bahkan sekarang kita dengar bahwa justru pemasok minimarket itu justru dari kelompok dari pemasok Kopdes Merah Putih. Iya, dari distributornya minimarket ini. Ya kan parah ini. Seharusnya koperasi itu langsung ke pemasok asli, pemasok langsung bukan distributor. Kalau beras langsung ke penggilingan. Kalau perlu penggilingan itu milik petani, bukan penggilingan juga punya itu. Oke. Itu hanya begitu kita mutus mata rantai. Telur dari peternak. Iya. Dan kita bisa lakukan, walaupun ini udah di tangan kedua di Pondok Kelapa itu bisa kita lakukan. Dapat telur lebih murah dari harga pasar. Harga Indomaret lah pasti udah, sorry ya, harga minimarket. Karena dia direct ya? Direct langsung. Padahal udah tangan kedua itu masih kita dapat dari pengumpul di Bekasi gitu. Oke. Bagaimana kalau kita langsung misalnya ke Koperasi Desa Merah Putih yang penghasil telur? Karena ada rantai pasok yang dipangkas ya? Langsung dipangkas. Kan banyak gitu turunan. Belum lagi seharusnya yang keuntungan diperoleh minimarket langsung keuntungan itu langsung diperoleh oleh anggota. Jadi dengan nilai yang lebih murah itu kan sebenarnya keuntungan diperoleh anggota. Diperoleh pada saat transaksi. Oke, Bang Jono, ini kan sudah lebih dari 1.000. Kemarin baru diresmikan Pak Prabowo kan? Ya 1.000 itu kan yang katanya mau operasi. Ya. Oke. Masih ada waktu nggak untuk membenahi? Justru sekarang harus dibenahi. Harus masuk, harus ada kebijakan untuk memberdayakan anggota inilah. Anggota ini harus dididik supaya mereka mengerti koperasi. Paling tidak pola yang kita usulkan itu adalah agar paling tidak ada pendidikan untuk pengurus koperasi. Mereka ini menjadi pelatih untuk anggota-anggotanya. Melatih kesadaran berkoperasi. Nah tentu pelatihannya harus bukan dengan cara di kelas lagi, tidak. Pelatihannya itu harus dengan cara pendidikan partisipatif. Nggak boleh pendidikan kayak hanya kayak di kelas SD, di perintah, tidak. Pendidikan koperasi beda. Bukan instruksi, bukan ya? Bukan. Harus diskusi. Harus banyakkan diskusi. Pelatihan koperasi. Jadi misalnya dikasih tugas, misalnya bagaimana kita mengatasi harga beras ini udah tinggi nih. Dikasih soal seperti itu, biar mereka cari sendiri solusinya. Diskusikan itu. Oh ternyata kita harus ke sini. Oh ini kita harus potong. Terus biaya yang kita keluarkan berapa? Ongkos ini berapa? Biaya truk berapa? Itu harus didiskusikan di anggota. Itu pendidikan yang dimaksud. Pendidikan nggak harus di ruang kelas. Tapi mereka anggota ini terlibat dalam diskusi. Khususnya diskusi soal harga.
Jadi harga beras itu komponen yang menyebabkan dia tinggi harganya sampai ke kita itu harus didiskusikan dengan anggota. Nah ini kan nggak ada diskusi. Mana anggota terlibat dalam diskusi kayak gitu. Apakah terlalu terburu-buru pelaksanaan program Kopdes Merah Putih ini? Terburu-buru kalau menurut saya. Terburu-buru. Terburu-buru. Harusnya bukan pembangunan fisik dulu. Seharusnya berbarengan. Atau malah didahulukan pendidikan anggotanya. Jangan ini fisik dulu kan. Nah, kalau seumpama fisik dulu terus barang dulu yang masuk, anggotanya ini diabaikan misalnya. Orang nggak akan ke situ. Dengan pola yang sekarang dijalankan, berapa lama akan bertahan Kopdes Merah Putih menurut Bang Jono? Sepanjang fasilitas ini ada. Ketika fasilitas ini tidak ada, selesai. Oke. Itu akan menjadi beban justru ke depannya. Ya bubar kayak KUD. Kan KUD kan gitu dulu. Dikasih gudang, lantai jemur, tapi ada fasilitas pupuk segala macam. Ketika fasilitas itu dicabut, yang menikmati segelintir orang. Ya udah. Yang sudah pengurus jadi pengurus di sana. Kalau sekarang malah pengurus nggak dapat apa-apa ini, belum dapat apa-apa. Kalau KUD dulu kan langsung pengurus itu, yang dapat fasilitas itu. Oke. Bahkan di beberapa desa kita sempat membaca juga ada aparat desa yang justru tidak dilibatkan sama sekali ya. Inilah sebenarnya di koperasi itu harus dari pengurus dan pengawas itu kan harus dari anggota. Koperasi Desa Merah Putih ada pengecualian nih. Pengawasnya, ketua pengawas itu harus dari kepala desa. Nah, ini juga menjadi hal lain lah di luar tradisi berkoperasi. Tapi oke lah. Oke itu untuk istilah mengawasi karena ini kegiatan yang berlangsung di desa. Oke lah kita bisa maklumi lah pengawas yang dari kelurahan ini. Tapi yang anggotanya ini. Jadi keterbukaan pengawasan bukan hanya dilakukan oleh pengawas secara kelembagaan. Anggota itu harus mengawasi juga. Karena ada doktrin prinsip koperasi itu pemilik pengguna jasa, dua identitas. Pemilik pengguna jasa. Pengguna jasa. Sebagai pemilik kan dia harus mengawasi. Kenapa dia pemilik? Karena dia memodali koperasinya. Kalau dia nggak memodali ya dia perasaan memilikinya nggak ada. Ada rasa tanggung jawab. Ada rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu dimulai dari memodali koperasi. Dia modali koperasi karena ada kesadaran bahwa dengan memodali, baik saya tidak bertransaksi di koperasi itu tidak, saya tetap mengeluarkan modal seperti itu. Misalnya modal kebutuhan beras tadi. Dia tidak menjadi anggota koperasi atau tidak, dia tetap harus mengeluarkan uang segitu untuk beli beras. Nah, kenapa saya tidak memodali koperasi? Toh harganya lebih murah. Nah, kesadaran seperti itu kan yang harus dibangun. Nah, kesadaran karena dia memodali koperasinya, maka ada perasaan memiliki kan. Dia harus melakukan pengawasan. Nah, kalau seumpama perasaan memiliki itu tidak ada, sebagai pemilik tidak ada, dia tidak ada keinginan untuk mengawasi. Jadi ada hubungan gitu. Dengan pola yang ada sekarang ini, siapa yang paling diuntungkan dari program Kopdes Merah Putih menurut Bang Jono? Yang paling diuntungkan untuk saat ini ya saya baru lihat sampai citra saja. Pencitraan. Ininya kita belum lihat. Transaksi ya kecuali beberapa yang memang sudah melakukan bisnis tanpa menunggu fasilitas pemerintah. Jadi program Kopdes Merah Putih ini pencitraan? Ya baru citra aja yang kita dapat. Belum ada perputaran ekonominya di mana. Kan baru 1.000 yang kemarin kita juga belum lihat sudah jalan apa enggak kan? Apa sudah ada toko di situ? Bahkan waktu peresmian pertama di mana di awal-awal di Klaten itu, kan beberapa koperasi yang diresmikan waktu itu kemudian bubar lagi, nggak ada lagi tokonya kan? Ya karena tadi itu tidak dibangun dari kesadaran tadi, itu dibangunnya berdasarkan fasilitas tadi. Yang saya khawatirkan itu masyarakat hanya melihat bahwa ini fasilitas. Terus misalnya mereka ngambil barang, apalagi kemudian ngutang di koperasi segala macam, merasa bahwa mereka tidak memodali, ya bisa ngemplang segala macam. Tapi kalau mereka merasa memiliki koperasinya, ya insya Allah dipelihara oleh mereka. Berarti bisa bubar nih program? Bisa bubar program. Oke.
Bagi orang yang pernah berdiskusi langsung dengan Pak Prabowo, apa pesan Bang Jono untuk Pak Prabowo Subianto untuk program Kopdes Merah Putih ini? Koperasi Desa Merah Putih harus melibatkan anggotanya. Bahwa salah satu persoalan di bangsa ini adalah pendidikan. Pendidikan itu bukan sekedar di dalam kelas. Pendidikan untuk mengajarkan anggota akan harga dirinya. Dia punya harga diri sehingga dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya, memodali diri sendiri. Dengan begitu kita bisa melawan kapitalisme, bukan kemudian kalau hanya di negara-negara yang sosialisme kayak Kuba saja. Di koperasi upaya untuk memutus mata rantai ketergantungan pemerintah itu dilakukan. Misalnya mereka sudah melakukan misalnya pendidikan kewirausahaan berbasis komunitas. Jadi bagaimana mengambil keputusan, bagaimana demokratisasi dalam kelompok. Itu sistem pendidikan yang dikembangkan. Kita nggak ada sistem pendidikan gitu, malah sistem pendidikannya adalah kompetisi. Kompetisi murni sistem pendidikan kita. Nah, pendidikan di koperasi itu adalah pendidikan bagaimana kita memberdayakan diri di dalam kelompok. Gotong royong? Ya. Nah, itu harus dilakukan. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan ini adalah menyelamatkan program yang sebenarnya niatnya bagus ini adalah dengan pendidikan. Nggak ada cara lain. Oke. Kalau perlu diakmilkan? Oh jangan, kalau diakmilkan jangan. Nggak, maksudnya yang mau jadi anggota koperasi, ya seperti para menteri dan kepala daerah. Oh janganlah, jangan diakmilkan. Kalau bisa jangan. Sistem komando itu bukan sistem koperasi. Justru sistem demokratis dari bawah, diskusi. Itu harus dikembangkan di sistem pendidikan koperasi. Sistem pendidikan koperasi nggak ada perintah, nggak. Egaliter. Oke. Nah ini kalau Kopdes Merah Putih perintah? Perintah. Itu jauh sekali dari sistem koperasi. Oke. Bang Jono, terima kasih. Sobat Madilog, demikian perbincangan saya bersama Sarjono Amsan, orang yang sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia koperasi, dan saat ini beliau adalah Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin ya, menanggapi dan memberikan masukan terkait implementasi dari program Koperasi Desa, Koperasi Kelurahan Merah Putih yang merupakan salah satu program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bang Jono, terima kasih.